Squad sudah mulai mengudara game yang terakhir. Hashtag Indopride, hashtag Gaspol. Ini dia flight pad untuk game yang terakhir, Irangel. Ya, Severny, Primors. Tampaknya arah pesawatnya kali ini cukup pelit menuju ke arah sisi kiri. Tapi untuk tim-tim Indonesia ini bukan masalah. Karena Rozak, Pochinki, dan juga SMB terjangkau dari arah pesawat kali ini. Buat tim-tim lain, urusan mereka. Ya, yang penting tersupport untuk tim-tim Indonesia. Iya doakan Indopride. Yoi, ini DU ke Rozok, aman. BTR ke Pochinki, Aman. GPX ke SMB, aman. Bisa lah, terbang dikit dah. Gantung-gantung dikit atau enggak ngerebutin mobil di pertigaan pom bensin harusnya aman. Apa? Tim lain nggak nyampe ke Milta Power. Urusan mereka. Tenang ya, kita harus menjaga tempo juga. Jangan terlalu jumawa guys. Karena masih ada 7 game total untuk di kualifikasi play-ins menuju ke PMPL SEA 2022 berantakan tuh. 2022 PMPL SEA Championship Fall. Iya. Amin. Amin. Tapi kita bakal lihat juga di awal-awal sudah ada beberapa tim yang mulai menuju ke arah kota masing-masing. Dari BTR sudah landing juga. Tapi, sahabat, Die Hard mau turun mana tuh? Mana sih? Oh, di kompang-kompang. Kayak kejepit tuh, kayak Die Hard bakal perang deh. Soalnya tadi terlihat dari Die Hard tuh nempel sama tim lain warna ungu. Oke, warna ungu kalau di Indo biasanya GPX sih. Oh iya GPX. Sini abu-abu dia. Gak tahu, di sini dia abu-abu soalnya. Soalnya kadang kalau lo pindah dari nomor lobbynya lo bakal berubah warna yang lain. Makanya untuk di beberapa turnamen official itu walaupun tim yang gak bermain slotnya bakal dikosongin. Bakal ya. Dia slot 1, 2 tuh kosong pasti. Biasanya kosong, 1-2-nya kosong. Standarnya kosong. Betul. Supaya ini pas, kalau slot 1 kan takutnya ada yang masuk, nahan slot gitu kan. Ah bener. Dia ada dikosongin supaya jadi ibaratnya slot mati. Jadi Terpantau. buat orang masuk aja pantul ke bawah lagi gitu kan. Betul. Legit pokoknya tentunya sistem yang ada dan ini dia. Game terakhir untuk hari ini NC yang pertama kali tersorot di mana Rush yang langsung saja melakukan looting. Ini ada di sekitar Gatka di bawah pegunungan Gergopol. Lagi-lagi tensi di awal-awal seperti biasa loh, rendah sekali. Iya Pak, ya biasa lah. Kita udah prediksi pas, tapi ternyata pas tensinya dinaikin dikit karena dari Hale bakal bertemu dengan tim APG yang dimana RNJ bakal langsung dipulangkan ke arah lobby dapat kendaraan tapi sayang udah berasap kendaraannya. Gila. APG bagai bermain klasik, satu mobil berempat. Gue berasa ngelihat Dead Race anjir. Dikejar-kejar. Semuanya barbar banget. Ada weapon tembak, ada weapon tembak. Terbang pas di atas kepalanya APG. Mana sih? Oh iya, ada satu yang warna-warni tuh, warna Hale juga. masih ngambang ya. Kalau gue sih gue samperin sih. Itu gue gak niat sih gitu. Kalau mau nyari elimination gitu. Kok dua? Itu tuh. Kok dua? Kejar. Wah, Dikejar. Iya. Ya. DBD bukan Hale ternyata. Ayo lo, mau kemana? Abisin. Ya, nggak jadi. Ya. Thank you guys yang udah nonton hari ini. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Sampai ketemu lagi, silakan nonton streamnya. Jangan dong. Jangan. Dibayar sampai habis Pak hari ini. Oke, Oke. lumayan. Poin pertama untuk APG dan sebuah pergerakan yang mendebarkan. Membuat harapan-harapan palsu ini baru drill PHP. Iya, the real ghosting itu kan. Yap. Dibikin seru banget, tiba-tiba ditinggalin. Iya, kasihan ya. Udah direspon. Wah, lagi kah? Terbang lagi kah? Nabrak. Oh, digocek. digocek. Jago ini. Lumayan. Pilotnya udah setengah jalan lah mau lulus. Tapi wasting time banget sumpah. Tahu ngerti Oh, gua. dia mau ngambil dari daratan yang lebih tinggi. Gak Nah, cukup dong ya, speednya. set. Gak cukup dong speednya. Akhirnya menyerah. Nyerah. Oke. Oh, nggak menyerah. Emang target dia ke sini kayaknya, Flo. Ya, Shelter. Iya. Ini shelter maksudnya range? Iya, shelter. Salah Shelter satu ya? lubang shelternya. Tadi kalau nggak salah udah dilewatin. Oh, udah duluan ternyata. APG-nya. APG. Kan mereka tadi cuma ngambil kendaraan. Tadi kan kita bilang Dewa. APG tuh anak PUBG M guys ya. Gengs. Diomelin sama Jelly. Katanya itu guys. Gun. Itu gun. Gun. Itu gun bukan guys. Ternyata Jelly menonton ya. Jadi nonton. Bener. Semenjak dia itu jadi sering menonton PUBG Mobile ya. Sejak dia apa? Nah, semenjak dia gitu lah. Oh, mulai serius ini apa? Mau mendalami tim-tim profesional. Bener. Kayak Jelly tuh sekarang lagi demen banget menyendiri untuk mengamati gameplay dari para tim juga. Karena sekarang dia bisa lebih fokus tentunya. Mungkin dia ini kali mau persiapan jadi coach. Bener. Apa ya? Coach female pertama di PMPL. Itu dia. Belum kayaknya ya. Belum pernah Belum ada kan? ada deh. Coach female Kayaknya belum ada deh. belum pernah kan? Ya, betul, Untuk betul, kancah betul. profesional PMPL. Iya betul. Kita Kayaknya tunggu belum. nih. Kayak Jelly mau pecahin rekor Muri nih.
Tapi underground aja. Karena caster tidak boleh menjadi Siapa seorang tahu dia caster. mau full time. Oh bener, jadi dia berhenti nge-cast terus menjadi full coach gitu ya? Siapa tahu. Siapa tahu. Tahu. Nggak ada yang tahu. Hanya Nos. opsi, hanya opsi. Iya bener-bener, karena dia udah merasakan semua bagian-bagian kayak manajer tim pernah. Oh, dia pernah jadi manajer ya? Dia pernah jadi manajer tim waktu itu. Walaupun kayak nggak terlalu lama juga sih. Streamer udah pernah. Streamer udah pernah. Lagi. Caster lagi gitu kan. Bahkan dia juga sempat vakum kan 1 tahun waktu itu kayak Fokus streaming ya? emang fokus streaming sama dia fokus untuk bisnis kecil-kecilannya dia. Oh iya, terus kembali jadi caster lagi sambil streaming. Betul. Oke, kalau begitu sudah cukup kita membahas Jelly-nya. Kita kembali lagi berbicara game jadi back to the beat. Back to the game. KE ngegas di game yang pertama, habis itu tiba-tiba melempem. Ya, tapi KE kalau mereka buyout KF, jadi gimana namanya? KF. Ya, KF. ya. Kekef. KF Kekef. perang sama TEM sama TM. Waduh, Ada DG sama GD juga. agak complicated ya. Ya. Terus yang dilawan ada lewat Booms ngadapin Boom. Waduh. Boom sama Boom, GDDG, TM, Heeh. terus yang Mampus. spray itu si KF. Nah, itu dia. Nah, Jadi ada 4 tim yang berdekatan terus ya. Luxi. Nembak. Benar. Terus Luxi sama Luxi dari Malaysia satu lagi. Waduh, makin pusing. Makin pusing saudara-saudara. Frankie 2 juga. Iya benar. Frankie The Xavier sama Frankie Frankie yang dari di sini nih. Di sini di NC ya? Aduh, gue lupa NC kah? NC atau NC bukan sih? Bentar, gue cek NC. Iya, dari NC. NC. Frankie. Frankie lawan Frankie. Betul, Battle of Frankie. Belum terjadi ya. Nanti mungkin kalau NC-nya lolos ke Kalau saya. NC lolos ketemu sama The Betul. Xavier, kita bakal lihat Frankie lawan Frankie. Mana Frankie yang lebih kuat? Atau ada battle khusus antara regional MYSG PH versus Vietnam. Ketemu tuh Frankie-nya pasti. Oh iya, Frankie versus Frankie. Yoi. Pembuktian mana Frankie terkuat di muka bumi ini. Yes, yang kalah ganti nickname. Pakai jadi Frankie IE. Bukan Frankie. Ya, Frankie IE. Waduh, oke. Makin ngalor ngidul kita karena sudah game yang terakhir juga. Tidak ada fight di awal-awal, tapi yang bentrokan agak banyak. Kecuali tadi, pick off di awal ketika Oh, iya. APG dapat poin pertamanya. Tapi TEM mengambil posisi yang cukup berbahaya kali pas. Mereka mengambil di bagian low ground cukup landai. Itu kalau ada yang ngisi rumah di belakang mereka, bisa berakibat fatal terhadap tim TEM. Tapi ya so far tidak ada yang mengganggu mereka. Dan THQ, pede banget mereka ngirim Cemper kali ini seorang diri ngambilin rumah jamurnya. Tidak ada backup, biasanya setup itu panjang pas. Heeh. Setup di rumah jamur, setup di shack belakangnya, setup di shack yang agak kanan dikit. Sama kayak di low Vampire ground. tadi kan? Kayak tadi ya, manjang Bener. gitu pas setupnya. Karena ditabrak dari angle manapun bisa di backup. Betul. Ini THQ pede banget. Si Cemper seorang diri jagain rumah jamurnya. Nggak ada backup sama sekali. Betul. Agak unik memang kalau kita berbanding dengan apa yang dilakukan sama Vampire tadi. Saya mereka kan tadi kalau nggak salah di posisi ini 2-1-1 kan? 1-1-2. Satu semua sendiri masing-masing. Enggak, tadi gua lihat ada yang dempet. Ada dempet itu di shack sama seberangnya. Jadi cover-coveran gitu loh pas. Tetap Jadi nge-split cuma dempet ya? dempet jaraknya deket. Karena satu ngejagain low ground, satu lagi jagain shacknya. Oke. Jadi kalau low ground tabrak, shacknya jagain, sebaliknya juga sama. Kalau misalnya shacknya tabrak, low groundnya coverin. Yes, bener-bener komposisi yang matang banget tadi dari Vampire untuk di game yang kelima. Tapi Sabar. ini- apa? Lil Mai ini 5 game belum ada tumbangin player sama sekali. Masa sih? Dengan damage rata-rata 28 damage selama 5 Oh game. iya, average eliminationnya masih ini ya, 0,0 ya. Iya. Oh, oke. Mungkin lagi apes. Eh, Mungkin dia bagian scouternya full. Ada kontribusi dong. Scouter walaupun dia nggak ngelim sama sekali, seenggaknya kayak mungkin dia pernah ngenong. Oh. Dan dapat informasi juga yang bagus buat teman-teman yang rotasi. Gue kira dia ini kayak si Hazelnut, Kenapa tuh? divisi doa. Oh, divisi doa nyambung Flo. Kalau dia scouter jadi divisi doa juga nyambung. Jadi dia ngasih info ke teman-temannya. Terus dia mati kan? Dia ngedoain teman-temannya biar gak mati. Masuk dong. Masuk. Jadi dia scouter plus divisi doa. Oke. Makanya divisi doanya lebih keras kerjanya kali ini. Tryhard banget Iya. kayaknya. Oke, kita ngelihat tim lain lagi di mana Vampire keluar cepat juga dari drop zone mereka. Kali ini mendekat ke bagian Pochinki dan ini lebih kasihan pas. Circle-nya ke tengah ini ya? Lihat Schwab, Kenapa? average element 0,2, damage 422. Gila sih, ini tukang pukul sih. Ini kejadian Ryzen 0 elim 1000 damage, saya berkali-kali pas. Ini elim gue mana gak ada yang masuk katanya. Itu kayak tadi waktu kita ngebahas Ryzen zaman dulu.
zamannya dia super manggis. Tapi berkali-kali terjadinya, Iya, tapi betul. Nux tampaknya harus cabut meninggalkan area karena dia pun di-spray 4 orang sekaligus. Hampir. Dewanya kehilangan seorang Nux, tapi tampaknya ronde 2 pun sudah mau dibangun. Kali ini dari YG bakal dikepung, bakal dikelilingin oleh tim Dewa United yang sudah bersiap untuk menerjang mereka. Gue agak ke-distract, tiba-tiba bini gue nge-tag si Ayana nonton, saking seriusnya nonton, sampai susunya nggak diminum. Botol susunya diketekin sama dia. Nonton. Fokus nonton, bapaknya kerja. Oke, kita kembali lagi menuju ke arah gamenya, di mana mobil yang ditinggalkan sama pemain dari Yangon Galacticos karena terpotong oleh Dewa United. Masih ada beberapa ping fire juga berkara WT dan connect bro. Walaupun ada cicilan damage juga yang diberikan ke arah Kenot, tapi cukup strong untuk DU kali ini memberikan tekanan ke arah YG. Iya, tapi kita bakal dari Dewa tidak menggunakan. Sejauh ini, Nux dan juga Kenot tidak menggunakan mini ataupun dengan damage lainnya. Sehingga untuk jarak jauh mereka nggak bisa nge-pressure ke arah tim YG-nya. Tuyul, kami bakal juga memindahkan kendaraan dia. Mereka bakal coba untuk bermain lebih aman lagi. Tapi Nux masih terus memantau dan juga mengeker ke arah Marnet dan juga water treatment dari tim YG. Ya, betul. Dan ini udah mulai banyak yang dempet-dempetan. Tentunya kali ini dari arah Vampire yang akhirnya mereka nge-split. Karena itu menurut gua ketika lo nge-stick di bagian rumah garasi itu nggak set up ya. Kayak 4 pemain nge-stick itu bukan tempat yang bagus sih menurut gua buat lo nge-stick kayak gitu. Karena dari arah lawan juga tadi ada One yang cukup dekat dengan pemain dari Vampire. Kalau lo nggak nge-split nggak akan ada counter fight yang cukup ketat kalau misalkan lo mempertahankan kompon itu. Tapi ya kita bakal juga kali ini ya Pasta. Dari posisinya tim VPE, mereka saat ini juga bermain dengan cukup aman. Mereka masih stick masih berempat juga. Dan sejauh ini terlihat dari minimap kita, kosong banget area mereka. Tidak ada lawan yang kontes area mereka. Tapi dan sudah bakal lihat dari tim GPX juga, mereka saat ini bakal coba melakukan setup. Cukup berdekatan dengan tim-tim lain. Ada One, ada VPE, ada juga kali ini tim-tim lain yang sudah ada di sekitaran area mereka. Lynx membuka vision, coba untuk scouting, tapi untungnya tidak sampai ke bagian low ground, sehingga dia tertangkap dan tidak dipulangkan ke arah lobby. Ya, betul sekali bro. Mau gimana pun ini agak berbeda ya. Setelah kita tadi Indo Pride banget untuk di game sebelumnya. Tensinya bener-bener tinggi banget, hype-nya bener-bener dapat banget. Tapi tiba-tiba sekarang temponya bener-bener lambat dan circle-nya mungkin. Karena memang menuju ke bagian pula utama dan banyak banget compound serta tiran yang bisa dimanfaatkan. Ini yang ngebuat fight-nya agak sedikit lama. Semuanya dari tadi kalau dilihat itu middle range semua. Untuk perangnya tidak ada yang close combat, bahkan baru ada 1 orang yang dipulangkan ke arah lobby dan itu pun didapatkan sama APG tadi ketika ada 1 pemain dari Hale yang lengah waktu turun dari parasut. Iya, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim-tim lain ya. Hale setelah dipukul dengan cukup keras di awal-awal, mereka pun menyelesaikan pertandingan dengan 3 player saja. APG, tim yang sempat tadi mengagetkan juga dengan WCD yang mereka peroleh, kali ini mereka pun masih bertengger di posisi top 6, memperebutkan top 3 untuk lolos ke si championship nantinya. Ya betul sekali, cuma 3 slot ya Flo ya dari babak play-ins ini untuk menuju ke babak PMPL. Masih mending saya. pas, zaman dulu cuma 1. Iya sih, terlalu mengenaskan zaman dulu Tuyul. ya. Dan Tuyul ini Dapetin 2. gila main ini DU bener-bener lagi dalam mood terbagus mereka kayaknya untuk hari ini. Gila setelah tadi mereka gagal mendapatkan WCD, tempo mereka masih tinggi banget loh untuk mendapatkan pick off bahkan 3 red knock terjadi. Backup datang di waktu yang tepat, kali ini masih bisa melakukan revive. Oh sorry, gua salah lihat. Cuma low HP, nggak sampai ke knock. Sorry. 3 ke knock dan terakhir dari seorang water treatment harus kabur dan meninggalkan area, tapi lihat dia menuju kemana? Ketemu dengan Fornix yang langsung spray down dia juga. Nyawanya sangat low dari water treatment, langsung ditubruk dan dipulangkan ke arah lobby. Yap, itu tadi tubrukan yang bagus banget dilakuin sama DU sama Fornix, lebih ke arah pemotongan sih, bukan tubruk menubruk tadi. Dan Fornix mereka bertahan cukup lama, ini area luar dari bagian Pochinki, 2 rumah roti mereka amankan. Ada setup 1-2-1 untuk compound yang dimiliki oleh Fornix. Setup mereka cukup rapi sampai nanti kalau misalkan ada yang tiba-tiba mendobrak, menabrak, meretake dengan commit itu bakal jadi hal yang mengejutkan. Tentunya untuk Fornix kali ini. Dan TM, tim yang datang di waktu yang cukup mepet, kali ini mereka ada di peringkat ke-13 dengan 24 total poin yang sudah mereka kumpulkan. Di game ini mereka belum mendapatkan elimination, malah sudah kehilangan 1 anggota. Iya, tapi terlihat juga kali ini dari tim ini bertanding ya Pasta. Tampaknya temponya juga sedikit meningkat, mulai masuk ke circle ketiga. Apalagi kali ini dari tim yang bertahan sudah mulai harus bersenggolan satu dengan lainnya. Astro X mendapatkan target juga, belum sampai dipulangkan ke arah lobby, tapi dari APG sudah mulai mengelilingi posisi dari tim ETP. Bagaikan mereka ingin coba melock out
ETP dari posisi center circle. Ya ini biasanya kalau zona-zona kayak gini ya, yang rame tuh di bagian pinggiran-pinggiran tebing, sama di arah sekitar rumah 12. Itu biasanya bakal setup rame banget karena lu tinggal fokus ke arah daratan, gak usah Ini- memikirkan bagian belakang. GPX enak nih, kalau ini 2 team fight, dia datang bisa coba untuk steal kill atau nyapa-nyapahin. Ya, tapi Bin, Spray down, langsung tumbang binnya kali ini. Lil Mai masih coba untuk positioning yang lebih rapi, tapi Stalker mengincar, nubruk nggak jadi, putar balik kali ini langsung ngedrift kembali menuju ke arah Lil Mai. Lil Mai masih coba berkocek-kocek, masih berliku-liku di antara pemain-pemain yang tampaknya dari Stalker, berhasil meratakan TM. Ya betul sekali, The Matrix dipulangkan menyusul satu tim. Tadi ke arah lobby YG yang sudah dipulangkan di peringkat ke-16. Kali ini menyusul satu tim lagi ke arah lobby, tinggal 14 tim yang tersisa. TM tidak berkutik sama sekali ketika KE sudah mulai bergerak. Iya, padahal gue kira fightnya bakal lebih lama pas. Sama. Bakal tahan-tahanan, bakal kenok-kenokan, ternyata nggak seret, bersih langsung. Ya betul, ternyata fight-nya nggak lama-lama banget. ETP sekarang bakal berpapasan bertemu dengan tim DBD. Ada APG juga yang bakal mengganggu, tapi kali ini di bagian Shake yang bakal diterabas langsung begitu saja. Dan APG kalah, Skydin diratakan begitu saja. ETP masih bisa memberikan counter, tapi Astro terlambat dalam memberikan backup. Tapi granat akan segera dimasak, lemparan menuju ke arah pertahanan dari tim ETP. Langsung menuju ke arah smoke, tertembak dari bagian seberang. Low HP tidak, ternyata hanya sekitar 35% HP dari seorang, siapa tadi yang berkurang? Astro Tadi ya, kita bakal lihat juga tampak dari seorang DZ harus bertahan, APG harus bertahan menghadapi tim DBD yang berada tepat di ujung kompon kanan. Tapi dari tim DBD mereka pun mulai nempel, mulai coba ngedekat dan fight dengan tim APG yang menjadi penghalang utama mereka masuk ke arah zona. Zona keempat sudah OTW menutup, ini berarti kita bakal melihat tim-tim pun sudah mulai harus menerjang satu dengan lainnya. Betul sekali, bahkan dari time mereka juga ikut ambil andil untuk mengganggu pergerakan dari arah tim APG saat ini. Mereka mendapatkan sebuah cekungan di bagian pinggiran pantai, tapi granat dari seorang Yen sudah mulai dimasak, lempar ke depan sana. Harusnya nggak sampai karena masih agak berjarak. Tapi ini mangkuk yang kalau misalkan granatnya masuk, bombardirnya red zone buatan sih berasa banget. Dan lihat, sudah mulai diintip, ada Zik yang sudah mulai mendekat, informasi masuk, 3 pemain kelihatan, mobil masih belum berhenti, masih diintip lagi dan follow up sudah mulai datang. Ini bakal dikomit, Zik bakal turun dari mobilnya, nggak turun ternyata, dimainin, akhirnya turun, diparkir lebih rapi lagi, granat masuk namun hanya splash damage yang diterima oleh seorang Zik. Granat bakal dimasak langsung menuju ke bagian lubang dari APG. 3, 2, 1, granat bakal dilempar, meletup, balon hijau tabun masih belum bisa mendapatkan knockdown karena pemain dari APG. Iya, tadi bakal kita pakai dari tim Dewa United. Tampaknya satu persatu anggota mereka mulai berjatuhan, hanya satu yang masih aktif menghadapi tim Hale. Tapi udah fokus ke arah DBD, di mana connect lagi kendaraan Grand mereka. Dari MG3 tembak, nggak ada yang connect pelurunya. Tapi sekarang sudah ketahuan zero positioning di mana dan bahkan granat dari seorang Ziggs menumbangkan pemain lagi. Dan tampaknya dari Tuyul meratakan Hale kah? Tinggal satu. Diratakan Hale-nya. Wow. Oh my Tapi god. ada one juga, nice try. Ya, nice try. Dew. Nice try untuk Deu kali ini. Sementara ini Deu udah di peringkat pertama membalap poin dari Bigetron, tapi Deu sudah dipulangkan ke arah lobby. Otomatis tim-tim ada di bawah mereka, Bigetron, TEM, ETP, GPX punya kesempatan untuk naik ke pucuk yang biasa jadi bilang netizen, dingin. Dingin ya. Tapi sedingin apa dan apakah mereka siap untuk membawa kali ini pakai pakaian tebal untuk di pucuk kali ini. Ya. Tapi terlihat juga dari BTR, mereka masih utuh dengan keempat player mereka, GPX yang posisinya tidak terlalu baik juga ya. Mereka tinggal 3 player, 2 aktif, 1 knockout, dan Dewa. Bisa dibilang ya, paling nggak mereka pulang dengan poin yang cukup lah. 60 poin mereka kantongi dalam 6 poin. Bisa dibilang sangat stabil, 10 poin serundanya pasta. Ya betul, lumayan. Dengan kestabilan ya, kalau kita bagi dengan yang lo bilang tadi, satu game berarti berapa poin? 10 kan? 10 poin, stabil banget. Termasuk untuk yang didapatkan sama DU untuk hari ini. Dan Luxi tertangkap oleh pemain dari arah tim Fornix. Ada balas dendam kayaknya yang terjadi antara Bigetron dan juga Fornix. Iya, dari BTR nggak bisa kemana-mana, mereka pun terjepit di bagian tebing-tebing. Dan nggak banyak ruang gerak dari BTR-nya, apalagi zona. Zona pasta pindah ke arah kanan, itu open banget. Hanya mungkin satu kompon gede yang masuk ke arah zona. Bentar, gue nyari GPX di mana GPX? Gue nggak ngeliat. Abu-abu tuh. Abu-abu ya. Oke. Tuh, di tebing, ujung tebing. Ini kayak susah deh, soalnya pemain-pemainnya dari tim Indonesia semuanya pada nahan di bagian tebing-tebing. Dan zonanya bouncing ke arah sebelah kanan. KE pun dipulang, nggak dipulangkan, tapi mereka berhasil mendapatkan 5 elimination. Dan GPX tinggal Rosemary, last man standing. Pecah lagi bannya. Mau ngambil sisi mana sekarang, susah banget untuk GPX berpindah ke tempat yang aman.
Mau kemana? Kanan, kebuka. Wah ini di tengah-tengah coy. Paksain cuy. YOLO banget. Pergerakan dari seorang Rosemary itu kayak udah gerakan nothing tulus. Iya, tapi lihat dari BTR pun dihantam oleh tim VPE, bahkan Mesiri, Genfos, knockout. Tinggal misalkan satu pemain lagi. Nah, apakah kita akan melihat nih Pasta setelah tadi Indonesia bermain bagus, terus Tusun bertiga. Seenggaknya menurut gue ya, dengan apa yang dilakukan sama DU dan juga GPX di game sebelumnya, ini ngebuat perolehan poin dan juga kejar-kejaran poinnya semakin ketat. Semakin ketat. Tapi Semakin ya, ketat. Kalau kita ngomongin tim Indonesianya aja ya. please, tahan sedikit Iya, lebih betul. lama. Paling nggak 5 poin ya. BTR 5 poin, GPX 5 poin. Betul. Supaya masuk besok, poinnya dempet-dempetan pas. Betul sekali, gue setuju banget akan hal itu. Karena sekarang kalau dilihat dari 11 tim yang tersisa, itu tim-tim yang lagi kejar-kejar setoran banget. Kayak Fornix, itu dari peringkat ke-14 untuk naik ke bagian atas. Terus Tem. MC juga Won. Yang Wah, jadi permasalahan sekarang KE-nya YOLO banget. Dia tiba-tiba tabrak ke bagian depan sana, tapi dia yang bakal disorot. DBD terlebih dahulu. Jimmy menembak dari bagian belakang sebuah pohon. Molotov juga dilemparkan kali ini, tapi Ravenclaw langsung memporak-porandakan Shake ini. Ada satu yang menahan di bagian dalam. Swap ternyata yang berhasil mengamankan posisi ini. Dan revive tidak langsung dilakukan oleh Ravenclaw karena ini butuh healing. Tidak YOLO untuk melakukan sebuah proses revive. Tapi dia terus masih bertahan juga di bagian area-area smoke dengan kendaraan yang dijadikan tameng. Sementara waktu ini NC, mereka dalam posisi yang tidak terlalu baik. Magix dalam posisi sudah knock out. Tapi dari tim Fornix, mereka nggak mau, harus coba ngumpulin tenaga, push ke arah lawannya yang tepat depan muka mereka, yaitu ada tim NC. Ya ini kalau daerah air-air gini emang paling enak kalau misalkan lu udah susah masuk ke dalam zona. Ya udah, nyemplung. Mau nggak Berenang, pinggir pantai, beres. Tapi ini akhirnya nanggung, Bas. Iya sih. Nanggung. Dalam enggak, cetek enggak. Kayak si kembar tuh. Mereka berenang, tapi nggak masuk ke arah zona. Mau nggak mau harus tepat di ujung pantai. Ya dan mau nggak mau mereka harus ngambil backline dari satu tim yang ada di sebelah kanan mereka. Dan NC, spot yang begitu terlihat tadi dari arah DBD. Satu orang pemain mereka terknockdown, masih bisa diselamatkan. Tapi through the smoke masih dicoba dari seorang Zik untuk mendapatkan pemain-pemain dari NC yang ada di bagian seberang sana. Front shoot kah kali ini? Disapu bersih kanan kiri, tapi hit marknya nggak ada yang masuk. Iya, tapi kita bakal lihat dari seorang Shark mendapatkan seorang Zuli di lain tempat. Ziggs terus melakukan spray down. Rosemary sejauh ini belum ketahuan juga ada di sisi belakang. Morman bahkan seorang Shark. Knock demi knock mulai terjadi juga. Tampaknya dari BTR sisa 2 player mereka ada tepat di ujung pantai. Sekarang gimana caranya mereka keluar dari pantai, Pasta? Karena lihat dari DBD terus melakukan lock ke arah Bigetron. Please jangan lihat ke arah BTR, DBD, Lupakan, fokus aja ke arah depan. Gak mungkin ada orang di pinggir pantai, Gak DBD. mungkin, siapa yang bisa nge-pro di pinggir pantai? Betul. Rosemary bertemu dengan seorang Flux, tapi Aduh, tampaknya nice Rosemary try. nice try. Harus pulang di posisi ke-10 membawa 0 poin. Ya betul, tidak ada poin yang dikumpulkan terlalu banyak tentunya dari seorang Rosemary. Bahkan gak ada poin placement karena ada di peringkat ke-11. Bentar, 11 itu ada satu ya? Satu placement point dikumpulkan dan kelihatan through the smoke dari seorang Zik masih berusaha untuk mendapatkan pemain dari Bigetron dan smoke sudah mulai di pop up. Kelihatan Zuxinya berjalan-jalan, Luxi ternyata yang kelihatan. Molotov dilemparkan dan Luxi tumbang tertembak oleh Tem Last Man Standings. Untuk Bigetron saat ini ada di bagian pinggiran pantai, apakah bisa bertahan agak lama lagi karena tinggal satu pemain dan sudah ketahuan sama dua tim yang ada di bagian pinggir pantai juga. Lihat satu persatu anggota dari lawan yang mulai berjatuhan dan DBD mulai mengantongi poin-poin yang begitu berharga. Sementara mereka sudah mengantongi 51 poin, belum ditambah dengan placement, dan Zuxi bertahan di sisi belakang, semoga bisa bertahan lebih lama lagi. Akhirnya ditabrak komponnya dong. Tem mendapatkan tekanan, ada orang di bagian lantai satunya. Granat dari seorang Baby sudah mulai dimasak. Mau dilempar kemana bos? Mau dilempar kemana bos? Satu orang tertinggal di bagian belakang dan dihadapi oleh dua pemain dari Tem. Dua pemain ini benar-benar kompak untuk mendapatkan pemain terakhir dari DWD yang terlambat melakukan sebuah rotasi. Menjaga ke arah kanan tentunya. Step sudah terdengar di bagian dalam sebuah rumah. Sudah berhasil di-detect. Dilempar ke bagian atas. Granatnya tidak terlalu lama dalam dimasak. Lempar kanan, lempar kiri. Baby memutar lagi ke arah sebelah kanan tapi temannya udah gak sabar. Tabrak ke bagian dalam. Malah kenok, waduh bencana bos, tinggal sekarat dan Bevi dipulangkan ke arah lobby. Iya, tampaknya dari Dewa belum bisa terbalap oleh Tem. Tinggal ETP, BTR, juga DBD bisa mengajar mereka. Bahkan dari tim ETP pun dipulangkan ke arah lobby, di mana mereka gagal juga mengejar ke arah tim Dewa dan juga untuk tim Bigetron. Itu udah ditambah placement belum sih? Belum. Kayaknya belum deh. Belum. Kayaknya belum ditambah sama placement. Jadi kita bakal ngelihat nanti ending dari overall leaderboardnya untuk hari pertama bakalan seperti apa. Tapi seenggaknya kabar indah karena tim-tim Indonesia ada di papan atas, tengah ke atas. Tengah ke atas sekali. Tinggal GPX sudah pulang juga tadi ya. Di posisi berapa sih? 9, 10. Tapi bener loh Flo, Vampire naik loh. Vampir nih makin Kan malam makin dibilang ngegas. pas, bukan kelasnya mereka main di sini. Iya sih. Jujur aja gitu loh. Cara mereka main di PMWI pas, itu udah kelas dunia. Iya, itu beda banget dengan apa yang mereka jalanin sekarang. Sekarang baru kasih paham pas. Mereka udah bilang bro, Vampir tuh kuat malam-malam. Jadi kalau turnamen mulainya pagi sampai sore udah pasti Vampir gak juara ya?
PMWI mulai Sore juara. tapi. Tergantung sih, di bagian Oh, mana dia bermain. Karena menggunakan, mereka tuh kuatnya sesuai dengan jam Thailand, Pas. Kan kalau Wolfie maksa banget sumpah. gini. Guys, kalian kalau lihat mukanya Wolfie kayaknya pengen mukul gitu. Kalau bedanya Riyadh sama dari Thailand tuh beda 4 jam ke belakang. Jadi mereka tuh kuatnya pakai jam Thailand, Pas. Oh gitu. Jadi waktu kita mulai kan jam 3 sore, jam 7 malam Thailand. Oh, malam. masuk. Make sense. Ya, makanya mereka kemarin double trophy di PMWI. Iya, karena startnya sore, pakai jam Iya. Thailand malam. Bener. Berarti kalau bikin turnamen dan pengen Vampir nggak menang, ngikutin jam siangnya Thailand. Sama kayak kita. Sama kayak kita. Jamnya sama kayak kita. Betul. Coba kita gua kumpulin potensinya Supaya nge-nerf mereka. supaya di nerf Vampirnya. Startnya jam 7 pagi gitu. Tapi ada yang nge-nerf mereka. Infinity udah nge-nerf mereka loh. Oh, udah. Bener, sama fans clan. Iya. Oke, kita kembali lagi berbicara gamenya di mana Vampir. Kali ini Stun tumbang di bagian belakang sebuah jeep bertemu dengan tim DBD. Tidak ada counter yang terlalu cepat dari Vampir karena Swap juga tertahan di bagian rumah belakang. Granat sudah mulai dimasak. Ini bakal memulangkan Stun karena lobby mengganti dengan menggunakan FPP meletup. Balon hijau tapi masih belum muncul. 12 elim. Di Elimination Feed belum muncul kalau ada satu pemain akhirnya dipulangkan. Iya, 12 elim sudah dikantongi oleh tim VPS setelah mereka turun beberapa game berturut-turut. Tampaknya mereka pun ngejar setoran di game-game terakhir di Basta. Tapi posisi mereka tidak Wah, terlalu gila. bagus. Setipis Satu pertandingan itu. mereka berjatuhan dan tinggal Schwab. Tiba-tiba tinggal Schwab. Seorang diri yang bertahan di game kali ini untuk tim VPE. Betul. 3 lawan 1 untuk dari Schwab dan juga dari seorang Cemper. Tinggal berharap satunya tumbang duluan. Ya, dan lihat mana yang bakal difokuskan karena Cemper, dari arah Cemper. Cemper juga sudah masuk ke dalam shake-nya. Dicari dengan sangat seksama. Swap sabar untuk memberikan sebuah tembakan tapi 3 pemain, 2 pemain bahkan 1 sudah mulai mendekat. Ada granat dari seorang Cemper sudah mulai dimasak bakal dilemparkan berarti pemain dari arah tim DBD meletup. Balon hijau gagal untuk ditumbangkan. Granat berikutnya bakal dimasak. Dipantul tipis begitu saja meletup dan masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tapi informasi bakal masuk ke Swap di mana 3 pemain berkumpul di arah shake ini. Gue jadi Schwab. Kalau gue spray nggak dapet, gue lepasin dah. Gue tumbang zona aja. Sama. Jadi gue coba spray ini. Kalau nggak dapet 2, lepas sudah. Lihat swapnya. Cross combat kali ini udah mulai mencicil. Ada mekanik. Mencicil USP gila banget sih dapat 1 coy. Wow. Coba lagi, ayo coba lagi. Wow. Wah. Gak Nice try, bisa, nice ternyata. try Schwab. Nice try. Nice try. Congrats untuk tim DBD menjadi tim pertama yang